Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabel Faifan Ligar dengan NIM 21120123141406161. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penugasan mata kuliah metode numerik dengan topik penerapan turunan numerik untuk deteksi tepi citra digital. Baik, kita lanjut ke deskripsi masalah. Dalam dunia komputasi modern, khususnya bidang pengolahan citra digital, komputer memandang sebuah gambar bukan sebagai objek visual, melainkan sebagai sekumpulan matriks angka yang merepresentasikan intensitas warna. Salah satu tantangan fundamental dalam fisik komputer adalah bagaimana mesin dapat membedakan satu objek dengan objek lainnya, atau memisahkan objek dari latar belakangnya. Masalah utama yang diangkat dalam tugas ini adalah bagaimana mendeteksi struktur fisik dari sebuah objek dalam citra digital. Struktur ini tuh biasanya ditandai oleh edge, yaitu batas pertemuan antara dua area dengan intensitas kecerahan yang berbeda. Tanpa kemampuan mendeteksi tepi, komputer akan kesulitan melakukan tugas yang lebih kompleks seperti pengenalan wajah, pembacaan plat nomor kendaraan, atau pemetaan medis. Tujuan dari penugasan ini yaitu mengimplementasikan metode numerik. Spesifiknya itu turunan numerik untuk melakukan deteksi tepi dengan menghitung laju perubahan intensitas warna antar piksel. Jadi kita dapat memvisualisasikan garis tepi objek secara matematis tanpa menggunakan pustaka instan seperti OpenCV, sehingga pemahaman terhadap konsep dasar numerik dapat didemonstrasikan secara mandiri. Baik, kita lanjut ke landasan teori. Tepi pada citra digital didefinisikan sebagai perubahan drastis intensitas piksel secara matematis setara dengan konsep gradien. Karena citra bersifat diskrit, perhitungan turunan dilakukan menggunakan metode numerik untuk mengaproksimasi nilai gradien tersebut. Semakin tinggi nilai gradien, maka yang dihasilkan semakin kuat indikasi keberadaan tepi pada area tersebut. Kemudian untuk metode yang saya pakai itu metode beda hingga atau finite difference. Metode yang digunakan dalam penerapan ini adalah beda pusat. Metode ini dipilih karena memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dengan galat pemotongan atau truncation error orde O atau H kuadrat dibanding metode beda maju atau mundur. Dengan asumsi jarak antar piksel bernilai 1, rumus aproksimasi gradien adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gradien horizontal atau Gx. Gradien ini menghitung perubahan intensitas arah sumbu X, yang dimana rumusnya adalah Gx fx plus 1 y min fx min 1 y per 2. Kemudian yang kedua ada gradien vertikal atau GY. Ini menghitung perubahan intensitas arah sumbu Y dengan rumus GY sama dengan fx y plus 1 min fx y min 1 per 2. Kemudian yang terakhir ada magnitude gradien. Ini tuh merupakan kekuatan tepi total yang dihitung menggunakan prinsip resultan vektor. Rumus dari magnitude gradien sendiri adalah akar dari Gx kuadrat plus Gy kuadrat. Kemudian kita masuk ke implementasi kode program. Program dikembangkan menggunakan Python melalui 3 tahapan algoritma. Yang pertama, pra-pemrosesan, yakni konversi citra ke format grayscale untuk menyederhanakan matriks menjadi satu kanal intensitas. Kemudian yang kedua, perhitungan numerik. Penerapan metode beda pusat pada setiap piksel untuk mendapatkan gradien horizontal yakni Gx atau vertikal yakni Gy. Kemudian yang ketiga, kalkulasi magnitude, yaitu perhitungan total kekuatan tepi menggunakan rumus Pythagoras. Dalam hal ini A adalah akar Gx kuadrat plus Gy kuadrat yang dinormalisasi ke rentang visual 0 hingga 255.
Kemudian berikut adalah potongan kode utama yang mengimplementasikan algoritma beda pusat dalam menghitung gradien pixel. Di sini terdapat cuplikan potongan kode untuk melakukan iterasi pada setiap pixel citra. Kemudian terdapat rumus untuk menghitung gradien horizontal atau sumbu X, kemudian menghitung gradien vertikal atau sumbu Y, kemudian menghitung magnitude, dan normalisasi hasil ke rentang 0 hingga 255. Kemudian ada hasil dan analisis. Hasil pengujian menghasilkan citra berupa garis putih pada latar belakang hitam. Secara analitis, garis putih memvisualisasi area dengan lonjakan intensitas drastis, sedangkan area hitam merepresentasikan permukaan rata dengan intensitas seragam. Hal ini membuktikan efektivitas metode numerik dalam mendeteksi batas tepi objek. Selanjutnya, langsung saja saya akan mendemonstrasikan ke dalam codingan di Google Colab. Baik, ini adalah codingan dalam Google Colab. Jadi saya akan membedah codingannya. Yang pertama itu ada def numeric derivative image. Kemudian bagian ini tuh merupakan algoritma yang bekerja dengan menelusuri setiap pixel citra secara iteratif. Pada setiap titik koordinat, program menerapkan metode beda pusat untuk menghitung gradien, yaitu dengan mencari selisih nilai intensitas antara pixel tetangga kanan dan kiri untuk sumbu horizontal, serta pixel bawah dan atas untuk sumbu vertikal. Nilai selisih yang signifikan mengindikasi adanya perubahan intensitas warna yang drastis yang kemudian diidentifikasi oleh sistem sebagai tepi objek. Selanjutnya untuk komponen gradien. Komponen gradien horizontal dan vertikal ini dikombinasi menggunakan prinsip Pythagoras untuk mendapatkan magnitude gradien yang merepresentasikan kekuatan tepi pada setiap titik. Hasil perhitungan ini kemudian dinormalisasi ke dalam rentang 0 hingga 255 agar dapat direpresentasikan kembali sebagai format citra digital yang valid. Kemudian yang terakhir, saya menampilkan hasilnya berdampingan. Bisa dilihat. Oke, mungkin sebelumnya saya akan run codingannya. Nah, baik, bisa dilihat gambar kiri ini merupakan input asli dan gambar kanan adalah hasil perhitungan numerik. Garis putih yang muncul karena disitulah rumus turunan ini terjadi dan menghasilkan angka yang tinggi atau ada perubahan warna drastis. Sedangkan yang hitam ini artinya tidak ada perubahan alias rata. Baik, mungkin cukup segitu untuk penjelasan dari codingannya. Sebagai penutup, demonstrasi ini tuh membuktikan bahwa metode turunan numerik dengan pendekatan beda pusat mampu mendeteksi perubahan intensitas pixel secara akurat. Hasil akhirnya berupa visualisasi garis tepi yang tegas, memvalidasi bahwa konsep kalkulus dapat diimplementasi secara efektif dalam algoritma komputasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.